Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus dimanapun saat ini berada. Apa kabarnya? Luar biasa. Demikian juga yang boleh saya rasakan di dalam kehidupan saya sampai saat ini. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan doa saya juga ini terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian yang saat ini sudah bergabung di live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation. Hari ini saya sangat bersuka cita karena ada satu hal yang bersama-sama akan kita kaji. Bagaimana pikiran Tuhan untuk membuat kehidupan saya dan saudara benar-benar menjadi
menjadi kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang berbeda yang bagaimana? Di mana setiap hari ya 24 jam kita benar-benar boleh isi setiap langkah kita, meskipun kita padat dengan aktivitas, kita selalu menjaga hati kita dengan sukacita. Sukacita ini penting sekali bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau boleh saya katakan sukacita ini adalah merupakan vitamin bagi saudara dan saya untuk meraih sukses dalam segala hal setiap aktivitas kita. Nah, sebelum saya membuka pikiran-pikiran Tuhan terkait dengan sukacita sesuai dengan tema hari ini, sukacita bukan karena pilihan atau bukan karena keadaan, tapi sukacita adalah keputusan. Baiknya kita akan memuji Tuhan bersama terlebih dulu. Saya sudah pilihkan satu pujian penyembahan untuk membawa kita lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu
Saudaraku yang terkasih, saya berdoa pujian penyembahan yang baru saja saya hadirkan ini boleh lebih mengantar kita untuk menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Karena bagi saya tidak ada yang dapat membuat hidup saya berbeda, hidup Bapak Ibu sekalian berbeda. Selain daripada kita boleh menikmati akan kehadiran Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan siang hari ini. Demikian pula melalui persekutuan doa Eklesia Kediri Foundation. Yang utama yang saya rindukan adalah ketika Yesus boleh ada di dalam persekutuan yang kami bangun ini. Kenapa? Karena apa yang kami lakukan ini adalah merupakan satu kerinduan kami sebagai wujud iman kami untuk benar-benar kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, siang hari ini saya tetap berharap semuanya tetap sukacita, ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hari ini saya mengambil tema yang benar-benar berbeda terkait dengan sukacita. Bahwa sukacita itu ternyata bukan terjadi karena keadaan atau kita memilih untuk sukacita, tapi sukacita itu adalah keputusan. Bagi saya ini adalah satu hal yang menarik karena banyak sekali orang yang berusaha melakukan segala sesuatu supaya dia bisa sukacita. Nah, sukacita ini muncul karena ada satu sikap. Tandanya ada satu sikap yang keluar dari orang tersebut. Apa? Sikap yang bagaimana? Tentu saja sikap yang ceria. Ya, sikap ceria ini yang akan membuat hidup lebih menjadi menyenangkan, dan tentunya sikap ceria ini yang akan membawa banyak anak-anak Tuhan merasakan satu sukacita. Bayangkan saja kalau di tempat kerja kita bertemu dengan orang yang bawaannya bersengut terus, merengut terus. Ya, artinya orang ini gak happy. Bagaimana kita melihat orang yang demikian? Pastinya kan kita ikut-ikut enggak happy lah, pasti. Ya, jadi pastikan siang hari ini yang ada di rumah meskipun kita dibatasi oleh jarak, tapi pastikan Bapak Ibu sekalian menerima kehadiran Jessica saat ini semuanya dengan sikap yang ceria. Amin, puji Tuhan, hati saya bersuka cita. Kalau semuanya menerima keadaan saya dengan ceria, berarti hari ini kita sudah mulai ada jalan untuk kita benar-benar mengambil keputusan untuk suka. Iya, saudaraku yang terkasih, tadi saya katakan kalau kita bertemu dengan orang yang gak happy, orang yang bawaannya kebalikannya dari ceria, ya pastinya kita juga ikut terganggu ya. Tapi coba bayangkan kalau kita bertemu dengan orang yang bawaannya senyum terus ya. Senyum yang dalam batas kewajaran ya. Misalnya nih bertemu dengan saya gitu ya, langsung dia memberikan wajah yang wow gimana tuh ya kayak ini ya. Nah, ya kita otomatis kan sukacita ya melihat. Saya kalau melihat kakak Retna yang cantik ini kan dia tidak pernah merengutnya. Kecuali mungkin ya. Kecuali kalau rekeningnya nggak diisi-isi sama suaminya, dia bisa berengut gitu ya. Ya, saudaraku yang terkasih, itu sebabnya kehadiran orang yang ceria di dalam tempat pekerjaan atau di rumah atau di komunitasnya, baik itu di tempat tempat umum ya atau tempat yang pribadi gitu ya. Orang lagi kumpul-kumpul di kafe, kalau ada di dalam pertemuan itu ada yang gampang sekali dia senyum gitu ya, itu pasti akan membuat sekelilingnya juga menerima dampak energi positif. Dan tentu saja orang yang begini pasti akan selalu ditunggu-tunggu. Buktinya kalau ini kakak Retna yang cantik ini, yang murah senyum ini, kalau dia nggak hadir, dia nggak ada gitu kan, saya merasa nggak damai sejahtera itu. Iya, makanya saya cari. Begitu juga Mas Tian ini ya, kalau lupa jalan ke Kediri gitu, ya pasti saya cari ya. Kak Maria ini dari tadi dia sudah senyum-senyum kok nggak disapa-sapa ini ya. Iya, saudaraku yang terkasih, saat keadaan sedang baik mungkin mudah sekali bagi kita ya, saya juga mungkin demikian untuk kita berlaku ceria. Tapi kalau keadaan kita enggak baik ya,
pastinya berat sekali kita ya untuk kita benar-benar menunjukkan sikap ceria. Tapi hari ini sukacita itu adalah keputusan saya dan saudara. Dan firman Tuhan mau menegaskan lagi kepada saya dan saudara bahwa ketika ada sukacita, bahwa dalam keadaan apapun kita memilih untuk sukacita, disitulah Tuhan melimpahkan kekuatannya bagi saya dan saudara. Amin. Nah, siang hari ini sebelum saya mengajak kita untuk membuka beberapa ayat ya yang sudah saya persiapkan siang hari ini, ada satu kesaksian yang ingin saya baca, dan kesaksian ini memang sempat dikirim di saya tertarik sekali untuk cetak kesaksian ini, dan saya rindu bagikan kepada Bapak Ibu sekalian karena kesaksian ini sangat memberkati saya, dan ini juga yang menjadi dasar saya untuk mengambil tema persekutuan doa siang hari ini berkaitan dengan sukacita. Saya tidak perlu menyampaikan siapa yang mengirimkan kesaksian ini. Berbahagialah yang di rumah sedang melihat ya, mendengarkan live streaming ini dan kesaksiannya ini saya bacakan. Mudah-mudahan ini menjadi berkat juga bagi kita semuanya. Saya baca ya. Saya dikenal sebagai seorang yang ceria, punya rasa humor yang tinggi dan gampang mencairkan suasana. Seorang ekstrovert yang mudah bergaul, bahkan orang yang baru saya kenal sekalipun pasti akan menikmati apapun yang saya suguhkan di dalam komunitas saya. Teman-teman sering berkomentar, kamu sepertinya gak pernah sedih, hidupmu tanpa masalah, ketawa melulu, selalu sukacita dan pembawaanmu sungguh sangat menyenangkan. Awalnya saya bersyukur sekaligus bangga dengan komentar mereka. Tapi pada satu titik saya mulai berpikir, kalau saya bisa buat orang lain tertawa, membawa sukacita bagi mereka, tapi kenapa saya kok nggak bisa merasakan hal yang serupa? Ini pertanyaannya terhadap saya. Rasa senang bersifat sesaat dan situasional saja. Sedang sukacita berjangka lama juga nggak bergantung dengan kondisi eksternal saya. Meskipun dari luar saya kelihatan senang banget, sungguhnya yang terjadi saya tidak dapat memberi sukacita untuk diri saya sendiri. Saya merasa sudah berjuang untuk membahagiakan keluarga, tetapi diri sendiri tidak bahagia. Ujung-ujungnya saya mulai mengasihani diri saya sendiri. Tapi satu ketika saya mulai rutin mendengarkan live streaming persekutuan doa Eklesia Kediri Foundation. Dan saya mulai belajar mengenal Tuhan dan diri saya sendiri. Saya pun bisa merasakan sukacita. Ada sesuatu yang berbeda yang saya rasakan. Dampaknya yang saya rasakan adalah pemahaman saya tentang bagaimana Allah sendiri membantu mengubah pola pikir saya tentang sukacita. Saya sangat terberkati sehingga saya memberanikan diri untuk mengirimkan kesaksian ini di live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation. Terima kasih buat kakak yang sudah mengingatkan saya dengan apa yang sudah disampaikan melalui japri saya. Dan it's okay ya, saya juga senang kalau apa yang dilakukan pelayanan Eklesia Kediri Foundation ini benar-benar bisa memberkati semua mata dan semua telinga yang mendengar. Silakan kalau misalnya mungkin ada sesuatu yang terjadi dari setiap hal yang kami lakukan dalam pelayanan ini, saya senang kalau mau berbagi dengan saya. Silakan kirimkan kesaksian yang bisa membangun iman kita dan semua yang ada di sini. Silakan untuk dikirimkan ke japri saya sesuai dengan broadcast yang selalu saya kirim setiap pagi di hari Jumat. Dan sebelum saya lanjut, saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus mendukung pelayanan Eklesia Kediri Foundation. Untuk yang belum subscribe, dengan link yang kami bagikan, cepat-cepat di subscribe saja. Nggak ada susahnya ya, langsung aja diklik komentar
atau mau di-share juga, ini akan sangat mendukung pelayanan kami ke depannya. Yang kami lakukan hanyalah untuk membalas cinta kasih Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baik, kita akan lanjut. Saya berdoa kesaksian tadi benar-benar dapat memberkati kita semuanya, terberkati semuanya. Ya, tetap berbicara tentang sukacita, di mana ketika kita memahami arti sukacita yang sebenarnya, kita tidak akan merasa kesulitan untuk mewujudkan dalam hidup kita. Artinya Roh Tuhan yang akan mengendalikan Bapak Ibu sekalian dan juga saya di dalam segala keadaan kita. Kita tidak akan menipu diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mengasihani diri kita sendiri, kita tidak akan pernah untuk sekedar topeng saja ketika kita boleh berada di lingkungan kita, di komunitas kita. Tapi benar-benar ada satu kekuatan yang melebihi dari apa yang mampu kita lakukan, itu yang akan mengubah Bapak Ibu juga saya untuk benar-benar kita memiliki sikap keceriaan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang percaya, yang menerima firman Tuhan katakan amin. Ya, saudaraku yang terkasih, sebelum kita bahas bahwa sukacita ini ternyata bukan karena keadaan, tapi keputusan, saya mau bertanya dulu. Ya, bahagia dan sukacita itu sama nggak sih? Yang di rumah silakan kalau mau jawab lewat media chatnya silakan ya. Sukacita dan bahagia itu sama nggak sih? Sama nggak? Ya, jawabnya di dalam hati. Ya, baik. Saya katakan sukacita dan kebahagiaan ini memang sama-sama menyangkut perasaan. Ya, perasaan yang bagaimana? Perasaan yang happy, yang senang dan bukan karena kesedihan. Ya, sukacita dan kebahagiaan itu. Ya, dan kalau mau saya petakan kebahagiaan itu apa dan sukacita itu apa, ini pasti mulai senyum-senyum ya, bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang positif yang muncul ketika saudara dan saya mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Bahagia. Ya. Tentu saja kita sendiri yang membuat standarnya. Pencapaian apa yang ingin kita raih dan ketika itu bisa kita dapatkan, pastinya kita happy. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya, itulah kebahagiaan. Nah, terus apa yang dimaksud dengan sukacita? Sukacita ini adalah satu perasaan yang muncul di dalam diri saudara dan saya, dan saya mau katakan ini bukan bergantung dari faktor eksternal. Ya. Bukan bergantung dari faktor eksternal. Sukacita ini muncul dalam diri kita sendiri. Artinya kalau saat ini saudara ada dalam keadaan sakit gigi, tapi kalau saudara memutuskan bahwa saudara mau tetap sukacita, ya, mau tetap ceria, ya boleh-boleh saja. Artinya berarti saudara sudah mulai bisa berdamai dengan rasanya sakit gigi itu. Ya, saya teringat anak saya ketika dia masih apa tuh kalau pakai kawat gigi itu ya, kan mesti kontrol gitu ya, mesti kontrol. Saya tahu kontrol itu kan harus dikencengin dan itu kan sakit gitu. Tapi dia bisa berdamai itu dengan rasa sakit itu, bahkan katanya dia suka kangen sama dokternya untuk dikuatin lagi gitu. Rasanya sengkring-sengkring gitu, tapi dia bilang dia enjoy. Nah, ternyata bisa gitu kan. Jadi saya semakin mempercayai bahwa sukacita itu benar-benar kita sendiri yang buat dalam keadaan bagaimanapun. Kita dalam kondisi bahagia, dalam situasi yang harusnya kita bahagia. Tapi kalau kita memilih tidak sukacita, ya sama dengan saya yang tidak terlalu suka dengan hingar-bingar di keramaian. Seharusnya di keramaian itu satu hal yang buat orang seneng gitu kan ya. Ya. Tapi saya bisa keringat dingin gitu, saya nggak suka. Nah, kecuali yang bikin rame itu kakak saya suka sekali gitu. Saudaraku yang kekasih, kebahagiaan itu bisa kita cari dengan usaha dan kerja keras. Sedangkan sukacita atau kegembiraan, ya, jadi bahasa lainnya dari sukacita itu adalah kegembiraan, itu berasal dari diri kita sendiri. Sejatinya sukacita itu lahir atau kegembiraan itu lahir dari mana? Dari hati. Masih ingat ketika saya
menampilkan kapal yang sedang berlayar di tengah laut, saya katakan bahwa laut itu tidak akan membuat kapal itu tenggelam. Ya. Laut berpotensi membuat orang tenggelam. Lihat-lihat dulu kalau dia bisa berenang. Kalau dia pakai pelampung dia tidak akan tenggelam. Kapan kapal dan seseorang itu bisa tenggelam? Kapal bisa tenggelam ketika ada kebocoran. Ada kebocoran, kapal bisa kemasukan air. Nah, itu yang bahaya. Begitu juga saya dan saudara. Kapan kita tidak bisa sukacita? Ya, karena tadi saya katakan bahwa sukacita itu hadirnya, lahirnya dari hati. Kita nggak bisa sukacita kalau hati kita ini ada kebocoran. Nah, kebocoran apa? Sesuatu yang membuat kita tidak bisa sukacita. Aduh, dibolak-balik. Tapi itu fakta. Ada banyak masalah yang akhirnya membuat hati kita tidak bisa sukacita. Masalah-masalah itulah yang akhirnya mempengaruhi hati saya dan saudara. Sehingga kita susah sekali mau mengambil keputusan untuk sukacita. Yang bener aja. Sakit gigi kok suruh sukacita. Faktanya anak saya bisa. Aneh kan? Bahkan saya bilang, ini beneran dah. Tapi dia enjoy, dia suka gitu. Mana bisa? Besok ada jadwal tagihan yang harus diselesaikan. Hari ini pekerjaan kita tidak menghasilkan sesuatu. Bisa nggak kita sukacita? Ya. Emang kalau kita tidak sukacita, kita mau gimana ya besok waktunya bayar tagihan nih. Tapi gimana kok belum ada tutupan. Terus gimana? Emang kalau kita mau jedotin kepala kita di tembok karena bingung, apakah benar-benar itu bisa mengubah keadaan kita? Iya kan? Justru kita rugi double kan ya? Ya gimana? Nini kok pandangannya kok masih bingung begitu? Enggak ya? Iya. Ya. Itu yang saya katakan bahwa sukacita itu adalah keputusan kita. Artinya ketika kita mau mengambil keputusan kita benar-benar harus menjaga hati kita dulu. Ya. Amsal di sana dikatakan jagalah hatimu dengan kewaspadaan karena di sana terpancar kehidupan. Ya. Jadi sukacita itu juga tanda orang hidupnya bahagia. Orang bahagia apakah dia sukacita? Belum tentu. Dia bahagia karena dia merasakan menikmati apa yang ingin dia capai. Tapi belum tentu apa yang dia capai itu membahagiakan orang lain. Ya, beda ya. Amin. Ya. Tapi kalau orang sukacita, dia pasti bahagia. Kenapa? Karena itu dia hadirkan lahir dari dirinya sendiri. Jadi sukacita itu bukan bergantung dari situasi saya dan saudara, dari keadaan saya dan saudara. Tapi sukacita ini adalah hasil dari keputusan pribadi kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menggantungkan sukacita terhadap sesuatu yang bersifat sementara, ini yang akan membuat banyak anak Tuhan moody. Ya. Kalau saya sudah bilang moody, ada yang cengir-cengir. Iya. Kedengaran gak nih yang di rumah ada yang kayak gitu. Kebetulan duduknya tidak jauh dari saya. Ya. Jangan menggantungkan sukacita terhadap sesuatu yang hanya kita bisa lihat dengan mata kita. Engkau akan kecewa. Apalagi kalau sukacita itu tergantung dari seseorang. Ya, kau akan kecewa. Tapi marilah sukacita itu kita benar-benar mendasari bahwa hidup saya dan saudara mendapatkan kasih dari Tuhan yang luar biasa. Kita akan terus ceria. Mau saat kita capek, mau saat kita mungkin dalam kondisi yang lelah, yang berpotensi untuk kita tidak bisa ceria.
Tapi kalau kita mendasari sukacita kita bukan pada sesuatu yang terlihat, saudara dan saya pasti akan tampil beda. Ya, nggak akan ada embel-embel. Neni binti Mudi, ya, Tian bin Mudi, nggak ada lagi gitu. Neni binti sukacita, Tian binti sukacita, wah keren, luar biasa tuh, amin. Saat bisnis kita lancar, target kita tercapai, kesehatan prima, keluarga harmonis, kita pasti bahagia. Tapi kalau keadaan tidak sesuai harapan, kita menjadi orang yang murung, pesimis, terus ya nangis, gerung-geru gitu ya. Tapi beda kalau kita menggantungkan sukacita kita pada sesuatu yang abadi, yang everlasting, yang kekal, yaitu apa? Mendasari kepada kasih Tuhan yang sudah diberikan bagi saya dan saudara. Kita masih punya nafas, kita masih punya dua kaki, kita masih punya dua tangan, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ini adalah merupakan satu hal yang harus menjadi dasar bagi saya dan saudara untuk tetap ada di dalam sukacita oleh karena Tuhan. Amin. Mari kita perhatikan di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Inilah yang saya katakan bahwa sukacita yang dibangun oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah sesuatu yang lahirnya dari hati. Kalau kita berbicara hati, di sini ada berbicara tentang keyakinan, iman saya dan saudara. Nah, pembacaan firman Tuhan siang hari ini di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20 jelas bagi saya dan saudara bahwa namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ini yang saya katakan, kalau sukacita itu kita bangun dari sesuatu yang terlihat, suatu pencapaian yang bisa kita lakukan atau penghargaan yang bisa orang berikan kepada kita. Tidak, ya. Saudara dan saya diajarkan oleh Tuhan bahwa sukacita kita ini harus karena kita mengetahui bahwa nama kita terdaftar di surga. Artinya apa? Berbicara tentang kekekalan. Kekekalan kita inilah yang sudah Bapa berikan melalui anaknya, korban Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Inilah yang harus menjadi dasar bagi saya dan saudara untuk terus bersuka cita. Amin. Tuhan ingin alasan terbesar kita untuk bergembira adalah karena kita telah diselamatkan. Amin. Ya. Ini harus menjadi keyakinan saya dan saudara. Sukacita kita harus selalu ada setiap hari sehingga sikap ceria itu ada. Ketika kita boleh menyadari satu hal yang berbeda yang Bapa berikan bagi saya dan saudara. Satu hak yang luar biasa yang akan diberikan ketika kita percaya kepadanya. Yaitu bahwa saya dan saudara, nama kita sudah terdaftar di surga. Amin. Ya. Tidak akan pernah kita bisa dapatkan di dunia. Dunia bisa buat saya dan saudara kecewa. Apapun yang bisa kita lakukan mungkin bisa membuat kita akhirnya terpuruk. Tapi ketika kita sadar dunia ini hanya sementara. Tapi saudara dan saya sudah berada di kekekalan. Inilah yang akan membuat saya dan saudara selalu ada keceriaan. Keceriaan sikap di dalam diri kita tentu saja ini akan memberkati orang lain. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu saya bilang kita menjadi berkat bukan karena kita punya rekening yang terisi, yang buncit. Kita punya deposito yang banyak, tapi kita bisa memberkati orang lain dengan apa yang ada, yang tampak di dalam diri kita. Salah satunya ketika kita bisa ceria dalam segala suasana. Orang lain pasti juga akan terberkati. Amin. Ya. Kenapa saudara dan saya harus membangun sukacita itu lahir dari hati kita, itu bukan dari sesuatu yang bisa kita lihat. Karena sesuatu yang kita lihat saat ini semuanya sifatnya sementara. Mari kita periksa di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput,
dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Yes. Sebab semua yang hidup, termasuk saya dan saudara, ya, adalah seperti rumput. Ayo. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi apa yang mau kita banggakan? Semua yang ada di dunia ini semuanya sifatnya sementara. Tapi sesuatu yang lahir dari keyakinan kita yang bisa membentuk sukacita saya dan saudara, yaitu ketika kita menyadari bahwa kita telah diselamatkan dan nama kita terdaftar di surga, itulah yang abadi, yang percaya dengan saya katakan amin. Yes. Saya berdoa siang hari ini apa yang kita baca di dalam dua firman Tuhan ini bisa mengubah cara berpikir saya dan saudara. Kalau cara berpikir kita diubahkan oleh firman Tuhan berdasarkan keyakinan iman yang benar, ya, pastinya kita akan memberkati banyak orang oleh karena sukacita yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, sukacita sejati itu harus ada di dalam kehidupan yang saya dan saudara, dan itu memang harus menjadi keputusan bagi kita manakala kita mengaku sebagai orang percaya. Nah, tidak ada salahnya siang hari ini saya akan membagikan bagaimana sih rasanya atau rahasianya untuk mendapatkan sukacita yang sejati. Karena kalau kita cuma hanya bilang sukacita ya, sukacita amin gitu. Ya mudah saja. Tapi paling tidak kita mengetahui apa rahasianya supaya kita benar-benar berada pada sukacita yang sejati. Ya. Semoga siang hari ini tetap semangat semuanya, tidak membiarkan Jessica ngomong sendirian. Artinya jangan sampai nanti handphonenya jalan sendiri gitu ya. Siang kayak panas-panas kayak gini kan bikin kita ngantuk ya. Hati-hati, perhatikan kiri kanannya semuanya pada melek semuanya. Luar biasa karena saya juga merasakan aura anggap di sini. Dan itu katanya virus loh ya. Bercanda ya. Nah kayak gini kan enak, semuanya pada tertawa. Ya Bapak Ibu yang ada di rumah, pastikan kalau saat ini sedang menyaksikan live streaming ini dengan siapa di sebelah kiri kanannya. Ayo ditepuk dulu yang kenceng gitu ya. Ayo sukacita. Gitu ya, katakanlah sukacita gitu ya. Ya. Apa tadi? Sudah sampai di mana nih tadi saya? Ya. Rahasianya, oh ternyata dia tidak ngantuk dia. Ya, rahasianya sukacita sejati. Saya hanya memberikan 3 hal saja ya, karena hari ini saya cukup padat. Saya harus berbagi waktu 3 hal saja. 3 hal ini juga saya yakin dan percaya ketika Roh Tuhan bekerja ini dapat kita aplikasikan di dalam keseharian kita. Amin. Yang pertama, bagaimana ya rahasia untuk mendapatkan sukacita sejati? Yang pertama, saudaraku, mari mengenali dulu tujuan hidup kita itu apa. Ya. Jadi saudara dan saya harus mengenali dulu tujuan hidup kita apa. Banyak orang susah sekali untuk sukacita. Mudi aja bawaannya. Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuan hidupnya ini apa. Yang dia tahu pokoknya bangun kukuruyu waktunya bangun atau alarmnya bunyi gitu ya. Gagih-gagih mulai melakukan aktivitasnya. Tapi apa tujuan hidupnya sepanjang hari ini? Enggak tahu. Yes, pokoknya mengalir. Paling gemes saya. Kalau ada orang bilang, pokoknya hidup tuh mengalir. Padahal sesuatu yang mengalir itu jatuhnya itu pasti ke bawah. Mana ada mengalir ke atas? Ayo, benar enggak? Ayo kita ubah ya kalimat-kalimat kita dalam interaksi kita itu hati-hati nih ya, mulut itu punya kuasa. Ya, apa yang kamu katakan terjadi ya itu akan terjadi. Jadi jangan sekali bilang, hubunganku sama suamiku mengalir aja. Wah siap-siap saja itu nanti datang ke kantor advokasi law office.
Lah iyalah, hubungan kok bisa mengalir aja gitu. Iya kan, lama-lama nanti kan kering. Bu Neni mau konsultasi ya, udah gitu kan. Pastian boleh nggak ini ya, gimana caranya ya. Karena apa? Karena demen banget dengan yang namanya mengalir gitu. Oh ini Kakak Retno tuh paling paham itu dengan itu. Mengalir, jatuhnya ke ya pasti jatuhnya ke bawah yang namanya mengalir. Makanya saya paling suka sekali tuh mau bilang tuh hidup saya naik. Aduh seneng banget saya. Ada lagi yang saya paling keren itu ya. Ya hidup itu ibarat roda yang berputar. Tuhan menciptakan kita tidak ngikutin roda loh ya. Tuhan menciptakan saudara dan saya menurut rupa dan gambarnya. Bukan mengambil filosofi roda. Tapi kadang-kadang manusia itu super hebat. Mau bicara yang kayaknya itu udah bisa membuat orang tuh oh ya bener. Saya tidak pernah suka dengan kalimat hidup itu bisnis. Itu kan ibarat roda yang berputar. Bisnis ya bisnis. Jangan dikaitkan dengan roda. Saya mendasari pikiran Tuhan dalam setiap karya saya. Tuhan bilang kok, ya, hingga rembang tengah hari, bercahaya hingga rembang tengah hari. Artinya itu enggak biar pet hidup saya dan saudara. Ya, kamu akan terus naik dan tidak akan pernah turun, itu maunya Tuhan. Ya, ketika Tuhan bilang bahwa aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup yang aku berikan adalah hidup yang berkelimpahan. Jadi sesuatu Tuhan menjamin, Tuhan mendesain hidup saya dan saudara. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang dunia. Kita hidup berjalan dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan bagi setiap umatnya itu tidak ada rancangan yang menduka citakan. Yang gak mungkin. Saudara dan saya itu adalah ciptaannya yang paling berharga dan mulia. Pastinya sesuatu yang mulia kita pun saja. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, pastikan kita eman. Apalagi Bapa kita di surga. Menciptakan saya dan saudara, pasti kita ini dieman. Kalau bisa saudara dan saya akan diberikan sesuatu yang baik. Tapi kenapa kita yang terlalu? Ya namanya bisnis itu kan ibarat roda yang berputar. Kadang di atas, kadang yang di bawah. Ya, mari kita yang percaya kita boleh berubah. Ini yang membuat hati kita tuh bocor. Akhirnya ketika kita berada di bawah ya kita tenggelam lah. Kak Jesi, lah wong memang begitu kok keadaannya. Iya, saya tidak munafik untuk mengatakan bahwa one day saudara dan saya Tuhan izinkan di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Tapi kalau kita dibentuk oleh firman Tuhan dan kita percaya bahwa kita ini adalah miliknya yang paling berharga dan mulia. Ketika kita mendapati satu keadaan yang bukan ekspektasi kita, saudara dan saya sudah mengambil keputusan sukacita. Nah ketika kita sukacita, disitulah letak kekuatan Tuhan yang akan melimpah di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga meskipun situasi lagi nggak baik, iklim bisnis lagi nggak baik, kesehatan lagi nggak baik, karena kita sukacita semuanya itu lalu tanpa kita sadari. Amin. Ya, bukan berarti dalam satu keadaan, satu titik saya tidak merasakan unhappy ya. Oh, bolak-balik ya. Tapi saya bersyukur ketika saya mengetahui firman Tuhan bahwa sukacita itu adalah keputusan saya. Mau gimana? Mau saya dicemburuti Kak Maria, mau saya ditinggalkan sama Kak Retno, mau saya dihianati sama Mas Tian, saya tetap happy. Ya. Live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation tetap ada untuk memberkati banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang pertama, kenali dulu tujuan hidup kita itu apa. Ya, perhatikan Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Ya, ini adalah dasar bagi saya dan saudara untuk mengenali apa tujuan hidup kita. Mengacu kepada firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, tebelin, garis bawahi, melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang terkasih, pekerjaan baik yang dimaksud di dalam pembacaan firman Tuhan siang hari ini adalah perilaku rohani agung dan mulia yang sudah Allah persiapkan jauh sebelum manusia diciptakan. Ya. Jadi orang kadang-kadang bingung ya, melakukan pekerjaan baik itu seperti apa? Apakah pekerjaanku tidak baik? Ini siang hari ini saya tegaskan lagi ya kepada kita semuanya bahwa pekerjaan yang baik yang dimaksud di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 ini adalah perilaku rohani ya, yang mulia, yang Tuhan tetapkan di dalam firman-Nya, yang selalu kita terima ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, perilaku rohani yang agung yang Allah sendiri yang sudah mempersiapkan jauh sebelum saudara dan saya ada. Ya. Tujuan Bapa di surga ketika kita melakukan pekerjaan baik itu, pekerjaan yang seperti apa? Pekerjaan yang bagian dari perilaku rohani kita yang mulia, yang berdasar dengan firman itu, ya, yang akan menjadikan saya dan saudara untuk selalu hidup dalam penyertaan Tuhan. Itu maksudnya pekerjaan baik. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan siang hari ini bahwa saudara dan saya sebagai manusia diciptakan dengan tujuan dan sesuai dengan gambar Allah. Yang percaya katakan amin. Tidak perlu saya buka ya, ini ada di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Di mana jelas sekali di sana dinyatakan bahwa saudara dan saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah rencanakan sebelum kita ini lahir. Ya. Artinya apa? Tuhan ingin kita menghidupi tujuan kita dengan berada di dalam Tuhan senantiasa. Maksudnya senantiasa itu apa? Selalu. Jadi bagaimanapun keadaanmu, ya. Maknanya kita punya pola pikir, karakter dan hati yang sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya. Paham ya? Dengan kita mengenali apa tujuan hidup kita, barulah saudara dan saya bisa apa? Bersyukur. Kalau hidup saya dan saudara terus selalu ada kerinduan untuk bersyukur, akhirnya kita tidak akan pernah mengasihani diri kita sendiri. Orang yang mengasihi diri kita sendiri, mengasihi dirinya sendiri itu gimana sih? Yaitu yang keronto-ronto dengan dirinya. Kerja, pagi siang malam. Ya itu ditambahin lagi kaki di kepala, kepala di kaki. Nah ini kan sudah mulai pada alergi ya dengan kalimat itu ya. Ya kan suka mendramatisir itu adalah orang-orang yang mengasihani dirinya sendiri. Mendramatisir keadaannya. Ya. Tuh kerja aku wis wabut. Ya. Ya gimana ya? Sudah sekian wanita. Aku ketuk pintu hatinya. Tapi tidak ada satupun yang membuka hatinya buat aku. Pancen aku orang ganteng. Abot itu katanya. Ya. Sudah banyak hal yang aku lakukan buat suamiku. Tak layani dari jam 4 pagi. Suamiku belum bangun nih Kak Jessi. Aku sudah bangun, sudah menyediakan segala sesuatunya. Halah, ujuk-ujuknya dia menyimpan yang lain di dalam hatinya. Patah hati. Aduh gitu ya, mengasihi diri sendiri. Artinya apapun yang dia lakukan rasanya kok gak ada yang menghargai ya. Terus akhirnya dia mulai apa bahasa Jawa? Ngersulo, ya bener ya itu ngersulo ya.
ngersulo ya. Orang yang suka mengasihi dirinya sendiri kan lebih cenderung dia banyak ngersulo itu kan. Ya, tidak ada sukacita. Eman sebenarnya dia punya double stereo di pipinya. Tapi karena dia nggak bisa sukacita alias moody terus nggak kelihatan. Benar nggak Mas? Bisa ya seperti itu ya? Nah, itu kan kalau iya ya Tuhan kasih kelebihan. Tapi karena dia moody banget gitu ya. Apalagi kalau moodinya lihat sesuatu yang kok kayak begini ya gitu ya langsung Jadi kan Tuhan kasih anugerah double stereo di pipinya kan nggak kelihatan gitu. Nah, itu kan. Haleluya. Jadi sukacita itu nggak harus dipengaruhi oleh keadaan kita, tapi sukacita itu adalah keputusan. Keputusan ketika kita mengetahui bahwa kita ini sudah memiliki satu kehidupan yang berbeda, bahwa hidup saya dan saudara ini sudah terjamin di dalam kekekalan, bahwa hidup saya dan saudara ini nama kita sudah terdaftar di surga. Itulah yang harus menjadi dasar bagi kita untuk sukacita. Yang percaya dengan saya katakan amin. Ya. Jadi bukan karena dompetmu, bukan karena suamimu, bukan karena istrimu, ya. Bukan karena anakmu yang membuat kau sukacita, tapi engkau sukacita karena menyadari betapa besar kasih Allah di dalam kehidupanmu. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu dulu tujuan hidup kita itu apa. Bahwa hidup saya dan saudara adalah melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Tadi kita sudah tahu, yaitu perilaku rohani kita. Perilaku rohani di sini adalah bagaimana hidup kita hanya dikendalikan oleh firman Tuhan. Yang semangat katakan amin. Ya, sekarang yang kedua. Yang kedua, belajar peduli dan mengasihi orang lain. Ini adalah rahasia sukacita yang kedua. Belajar peduli dan mengasihi orang lain. Ada kesaksian yang kedua ini. Kesaksian yang kedua ini adalah kesaksian dari seorang psikiater. Saya rindu bacakan kepada kita semuanya supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana keinginan kita untuk belajar peduli dan mengasihi orang lain akan membuat saudara dan saya hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Ya. Suatu ketika ada seorang wanita cantik, mungkin cantiknya kayak Kak Retno ini ya, cantik banget, berpakaian mewah ala sosialita gitu ya, trendy gitu. Mungkin kayak saya gini ya, ya kayak saya ya. Nah, perempuan ini, si wanita ini datang ke seorang psikiater untuk konsultasi ya. Kenapa dia ingin konsultasi? Karena dia merasa seluruh hidupnya kosong seperti nggak ada maknanya lagi. Nah, si psikiater ini memanggil seorang perempuan tua yang bekerja di klinik si psikiater itu. Perempuan tua ini adalah seorang petugas kebersihan di kantornya, saudaraku. Dia panggil namanya Bu Ana. Saya kira namanya Retna, bukan ternyata namanya Bu Ana. Saya minta Bu Ana datang ke sini dan menceritakan bagaimana Ibu Ana ini menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Saudaraku, Bu Ana meletakkan sapunya, dia duduk di kursi ruangan psikiater itu bersama dengan si wanita cantik ini, dan si Bu Ana ini mulai bercerita. Suami saya meninggal karena sakit kanker. 3 bulan kemudian putra tunggal saya juga meninggal ditabrak truk. Wow. Saya nggak punya siapapun, nggak ada satupun yang tertinggal. Saya bahkan berpikir mau bunuh diri. Lalu suatu malam ketika pulang kerja, ada seekor kucing mengikuti saya ke dalam rumah saya. Saya kemudian tergerak hati memberinya susu yang langsung habis diminum oleh kucing ini. Anak kucing itu terus mengeong-ngeong dan mulai mengusapkan badannya ke kaki saya. Dan untuk pertama kalinya dalam bulan itu, saya bisa tersenyum. Saya langsung berpikir, kalau membantu anak kucing ini bisa membuat saya tersenyum, mungkin melakukan sesuatu untuk orang lain bisa membuat saya bahagia. Jadi hari berikutnya saya bikin kue dan membawanya ke tetangga saya yang sakit.
yang terbaring di ranjang dan tidak bisa bangun. Setiap hari saya mencoba melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang. Melihat mereka bahagia, saya pun merasakan kebahagiaan. Hari ini rasanya tidak ada orang yang bisa makan lahap dan tidur pula seperti saya. Saya menemukan kebahagiaan dan kesembuhan dengan memberikan sukacita kepada orang lain. Saudaraku, sesudah mendengar cerita ini, perempuan kaya itu menangis. Ia punya segala sesuatu yang bisa dia beli dengan uang. Tapi dia kehilangan hal-hal yang baik yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mungkin ada di antara kita mengalami apa yang baru saja saya ulas kisah dari seorang sosialita ini. Dia tidak pernah bahagia di kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk peduli dan mengasihani orang lain. Seberapa banyak siang hari ini yang sedang tekun menikmati live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation. Saya mau bertanya, apakah selama ini ada waktu bagimu untuk mulai peduli dengan lingkungan di mana engkau ada saat ini? Untuk mulai mengasihani orang lain. Kenapa seorang Jessica selalu sukacita? Karena saya selalu berusaha dengan kekuatan dari Tuhan, dengan roh dari Tuhan. Saya terus peduli dengan nasib anak-anak bangsa ini. Khususnya mereka yang ada di dalam ketergantungan terkait penyalahgunaan narkotika. Meskipun saya capek tapi saya tetap sukacita. Inilah sejatinya yang saya bangun. Ayo, yang saat ini ada bersama-sama dengan saya. Berapa lama lagi engkau hidup dengan kesibukanmu sendiri? Berapa lama lagi engkau tambah hidupmu dengan hanya memikirkan dirimu sendiri? Tapi marilah kita mau belajar untuk kita peduli dengan sekeliling kita. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan firman Tuhan ini sebenarnya Rasul Paulus sedang berada dalam keadaan tidak baik. Ya. Rasul Paulus sedang mengalami penganiayaan. Tapi satu hal yang saya belajar di sini, dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku. Seberapa banyak saudara dan saya yang ada di dalam situasi yang teraniaya. Seberapa banyak saudara yang mungkin ada di dalam kekurangan dan kita mampu untuk mengucap syukur. Firman Tuhan siang hari ini memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Apa yang sudah dilakukan oleh Paulus ketika dia mengalami penganiayaan. Penganiayaan apa yang sedang kau hadapi saat ini? Masalah rumah tanggamu? Ataukah masalah pekerjaanmu, bisnismu, anak-anakmu? Ya, semuanya yang berpotensi menganiaya hatimu. Saya katakan itu adalah satu problem yang harus kita sikapi. Bagaimana kita menyikapinya? Mengucap syukur. Ya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Paulus justru mengingat kamu ini maksudnya orang-orang yang sudah membuat hidup Paulus ini teraniaya. Ya. Kalau saat ini ketika engkau sedang mendengarkan firman Tuhan dan tiba-tiba saja engkau mengingat sosok pribadi yang membuat engkau tidak bahagia saat ini, mengucap syukur. Firman Tuhan katakan mengucap syukur. Siapa yang membuat engkau saat ini tidak bahagia? Pekerjaanmu, pimpinanmu, bosmu, temanmu, kekasihmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Mari kita mau mengikuti teladan yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Enggak cuma di situ saja. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang sedang menganiaya dia, yang berpotensi untuk membuat dia tidak sukacita. Pertama dia mengucap syukur. Ketika dia bisa mengucap syukur, dia mampu untuk berdoa. Ya. Banyak orang tidak mampu untuk berdoa. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengucap syukur dengan keadaannya, dengan kepahitan yang sedang dia alami.
Kenapa gak bisa mengucap syukur? Ya karena dia terlalu mengasihi dirinya sendiri. Orang yang mengasihi dirinya sendiri cenderung membenarkan dirinya sendiri. Bahwa dia yang benar, orang lain salah. Nah, orang yang tidak bisa mengucap syukur, dia tidak akan pernah bisa berdoa. Ketika kita bisa berdoa terhadap sesuatu yang berpotensi menganiaya kita, di situ lahirlah sukacita. Ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi sekarang jawabannya ketemu nih. Gimana bisa saya mau sukacita? Di belakang ketemu dia, di depan ketemu dia, ke samping rumah ketemu dia, ke sebelah kanan ketemu dia. Sukacita saudara dan saya tidak dipengaruhi oleh situasi, oleh keadaan kita. Tapi sukacita kita seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika kita mau untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Saudara dan saya pasti sukacita. Ya. Pertanyaannya, kenapa ya Paulus ini bisa bersukacita? Kenapa di dalam keadaan teraniaya Paulus ini bisa peduli dan mengasihi orang lain? Jawabannya karena Paulus memiliki pola pikir yang berbeda. Pola pikir dari Paulus ini tidak ditentukan oleh keadaan. Pola pikir Paulus ini ditentukan oleh firman Tuhan. Sehingga dia berbeda. Ya. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu mengandung janji. Dan janji bagi saya dan saudara itu dilandasi oleh kasih Tuhan kepada kita. Itulah yang melatar belakangi kenapa Paulus mampu untuk selalu bersyukur. Siang hari ini saya berdoa apapun yang sedang engkau hadapi. Kalau saat ini engkau ada di dalam keadaan sakit, belajarlah menerima keadaan itu dengan terus mengucap syukur. Fokus bukan pada keadaanmu saat ini, tapi fokus kepada apa yang sudah Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus selalu kita perhatikan. Dan di sana kehendak Tuhan akan dinyatakan bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, mari kita periksa ya, kita di dalam 2 Korintus 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Yes, garis bawahi. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Wah, kenapa ini bisa terjadi? Karena duka cita menurut kehendak Allah, yaitu ketika saya dan saudara tetap mampu melihat rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hasilnya juga pasti akan berbeda. Ya. Itu yang harus menjadi pegangan bagi saya dan saudara. Artinya apa? Ini adalah merupakan yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Yes, mengenali tujuan hidup kita, rahasia untuk kita sukacita. Kemudian yang kedua, belajar peduli. Nah, dari 2 Korintus 7 ayat yang ke-9, kita mendapatkan yang ketiga apa? Bertobat. Ya. Apa itu bertobat? Bertobat di sini terjadi pola pikir yang berbeda di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Ada perubahan cara berpikir, yaitu ketika kita ada di dalam kedukacitaan. Kita tidak memandang
Apapun yang sedang kita alami saat ini sebagai sesuatu yang seakan-akan ini adalah punishment bagi saya dan saudara. Tidak. Tapi apapun yang kita jalani ada rencana Tuhan yang luar biasa yang sedang dikerjakan sehingga kita menjalaninya dengan satu keputusan untuk kita tetap mau sukacita. Amin. Saudaraku, 3 hal inilah yang akan membuat saudara dan saya tetap mampu untuk bersukacita dalam segala keadaan. Dan kita boleh tetap menjadikan sukacita ini sebagai satu keputusan. Ya. Mendekati penutupan penyampaian firman Tuhan siang hari ini. Mari kita buka di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Bagaimana sukacita itu bisa dilahirkan dan apa manfaat sukacita itu bagi saya dan saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yes. Sebenarnya untuk sukacita kita semuanya bisa. Ya, bisa, tapi kita enggan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat. Tadi saya katakan maksudnya bertobat apa? Terjadi perubahan cara berpikir kita ketika kita ada di dalam permasalahan. Terjadi perubahan cara berpikir kita untuk kita memutuskan untuk sukacita meskipun saat ini kita ada di dalam peperangan. Ketika kita mampu mengambil keputusan untuk tetap sukacita, di situ ada rasa syukur. Nah, rasa syukur itu yang akan membuat saudara dan saya tetap tinggal diam. Ketika kita tinggal di dalam ketenangan, disitulah firman Tuhan katakan kekuatan kita. Jadi sukacita itu adalah merupakan pintu bagi saya dan saudara untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Ya. Jadi kalau saat ini engkau ada di dalam keinginan, ya, ada satu harapan, ada satu target dalam hidupmu yang ingin engkau capai. Sementara apa yang engkau lihat seakan-akan tidak mendukung apa yang ingin engkau raih dalam hidupmu. Saya mau katakan, ambil keputusan untuk tetap sukacita. Amin. Ya. Yang terakhir, Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yes. Amin. Ya. Pengen apa? Siang hari ini pengen apa? Gak usah sungkan-sungkan. Kita punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha baik, yang mampu melakukan banyak hal di luar apa yang mampu bisa kita lakukan. Ya. Di sini Tuhan katakan kepada saya dan saudara siang hari ini, bergembiralah, ya, atau sukacitalah karena Tuhan. Jadi bersukacita bukan karena apapun yang mampu orang lakukan buat kita. Apapun penilaian orang terhadap kita, bukan sukacita kita bukan dibangun dari sesuatu yang lahiriah. Tapi sukacita saudara dan saya dibangun dari sesuatu yang keluar dari hati kita, yaitu iman kita. Bahwa kita percaya kita punya Tuhan yang maha besar, yang mampu melakukan sesuatu, mengadakan sesuatu bagi saya dan saudara, melebihi dari apapun yang mampu kita pikirkan ataupun doakan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Ya. Bangun dulu sukacita ketika engkau sedang mendesain, memplanning sesuatu di dalam hidupmu. Bangun dulu sukacita oleh karena kerajaan Allah. Dan jadikan pernyataan Tuhan bagi saya dan saudara siang hari ini. Bergembiralah karena Tuhan dan Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Saya berdoa ini menjadi satu kunci bagi saya dan saudara yang sedang membangun satu mimpi. Yang sedang membangun satu keinginan untuk ada pencapaian hidup yang lebih
dari hari-hari kemarin. Modal saya dan saudara hanyalah ketika kita mengambil keputusan untuk sukacita. Membangun impian kita bukan karena kita harus melihat modal apa yang kita miliki. Tidak, tapi jelas firman Tuhan katakan hanya dibutuhkan hati yang sukacita. Hati yang sukacita tentu saja adalah hati yang selalu bersyukur terhadap apapun juga. Saya yakin kita akan memiliki kehidupan yang berbeda. Kita tutup Alkitab kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau siang hari ini Engkau kembali memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Melalui persekutuan doa Eklesia Kediri Foundation siang hari ini. Kami belajar Tuhan menggali satu hal bahwa sukacita itu bukan lahir dari apa yang mampu dibuat oleh dunia terhadap kami. Tapi sukacita itu ketika kami mengerti bahwa Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Dan Engkau telah menyediakan tempat yang terindah bagi kami Tuhan di kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, sukacita ini akan menjadi satu landasan bagi kami untuk menapaki kehidupan kami selanjutnya. Berikanlah kami kekuatan untuk kami mampu mengenali tujuan hidup kami Tuhan. Dan kami mampu belajar mengasihi orang lain, peduli terhadap orang lain. Dan terjadi perubahan cara berpikir menyikapi akan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya oleh karena Roh Kudus, hidup kami akan terisi dengan sukacita sejati yang merupakan modal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Memberkati setiap telinga yang mendengar dan mata yang menyaksikan melalui live streaming persekutuan doa Eklesia Kediri Foundation pada hari ini Tuhan. Kiranya apapun yang sudah hamba sampaikan Tuhan benar-benar boleh menjadi rema, boleh mengubah, memulihkan keadaan dan boleh menjadi sumber sukacita bagi anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati Tuhan mereka yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit, mereka yang ada di dalam kebimbangan, mereka yang ada di dalam ketakutan, mereka yang ada dalam kekhawatiran Tuhan. Kami hanya mau melepaskan damai sejahtera Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala pikiran dan akal manusia yang akan terus menyelubungi setiap anak-anak-Mu sehingga ada sukacita Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Bapa dan kiranya Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Roh-Mu terus akan bekerja sehingga ini Tuhan akan melahirkan pandangan dan cara berpikir yang baru untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikian pelayanan Eklesia Kediri Foundation melalui live streaming persekutuan doa. Saya berdoa ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, boleh mengubah cara berpikir dan cara bertindak kita untuk kita boleh selalu tampil di dalam sukacita oleh karena kasih Tuhan. Saya berharap pertemuan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Minggu depan kita terus akan berinteraksi untuk kita saling menguatkan di dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.